lihat deh. Apaan, Ti? Kasian ya anaknya teman aku nih. Heeh. Lahirnya prematur. Ya ampun, kasihan banget. Lucu loh padahal. Iya padahal lucu, cuman aku ngeliatnya kasihan banget ya ampun. Kasian Ini banget. pasti waktu hamilnya sesuatu nih. Kenapa? Nggak optimal nih, pasti ngejaga makannya semuanya. Aduh, kasihan banget padahal nih umur-umur segini lagi lucu-lucunya harusnya. Ini kok kayaknya juga memang ada sesuatu, berat badan juga nggak kurang banget ya. Kok bisa gitu ya dok ya? Iya, karena prematur. Cuman ya ampun, kasihan banget sih. Pada mana anak pertama lagi. Malah pasti terpengaruh. Iya makanya. Uti, Aku juga. Lagi asik, kita belaga ngamen aja biar nge. Main kan, gue musikin. Iya. aku titipkan Lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia. Udah. Sayangi dia. Lagi asik, biarin lagi asik. Sepertiku Kasih satu album. menyayanginya. Kalah kan? Mohon maaf. Emangnya kalian aja bisa Ini nyanyi? bukan acara sambung lagu ya, tolong. Ih, lagi ya Tapi nyanyi. gini, kita tuh kan tadi sapa-sapa kok nggak ada yang denger lagi pada ngapain sih? Ini biasanya. Anaknya teman aku lahirnya prematur, kasihan banget. Loh kok bisa, Ya, kenapa? aku juga nggak tahu. Biasanya sih ya kehamilannya pasti nggak optimal kan. Pada waktu hamil gizinya mungkin kurang. Dan aku Uti nanya sama aku tuh, terus aku bilang nanti aja kan kita mau undang dokter. Pas banget, kita mau ngomongin soal kehamilan yang optimal. Iya, Gitu. jadi seperti biasa, kamu dan kamu Ngomongin kehamilan, nah pas Kehamilan, banget nih. optimal. Berapa bulan Pak ini Pak? optimal kamu memang udah optimal. Optimal banget Ya, kayaknya. iya. Nanti Mas Bran anterin dokter yang masuk sini ya? Heeh. Ntar dulu, Iya, Uti, udah ngerasa kayak narasumber nih pakai jas dokter. Udah tapi persis cocok kan, loh. udah persis kan, udah Ini- cocok kan? cocok kok. Ini jas dokter atau apa nih? Dokter. Sales asuransi. Bukan, yang jaga apotek. Oh, iya. ilah. Bukan, Uti dokter cinta. Oh, dokter Iya, cinta. dokter yang menyembuhkan para sakit hati. Oh, alah. Bisa nyembuhin diri sendiri gak? Bisa nyembuhin diri sendiri gak? Bingung kan? Berat. Iya. Tapi Ya udah. yang penting berdua di depan standby. Takutnya nyasar nanti dokternya. Bu dokter. Ya. Aku sih yang selalu Oke. siap siaga. Dia nih kadang-kadang suka Nganternya nggak hilang. pakai sabun nanti ya dokter. Emang Harry Potter? Ku pergi. Ya udah. Iya, selamat pagi pemirsa TVRI. Kembali kita semua di Halo Dokter karena sehat itu. Asik, kita Ya. doain ya semuanya sehat-sehat terus. Karena hari ini nih Pastinya. kita mau ngomongin kehamilan yang sehat kayak Kamu kalau ngomong kehamilan tuh seneng banget kayaknya Dika. Karena aku memang ya itulah ya pokoknya. Intinya kita akan ngomongin ya, akan ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa punya kehamilan Iya. yang sehat. Jangan sampai tadi tuh kayak Kehamilannya harus optimal. Iya, Jadi yang kalau optimal. kehamilannya nggak optimal itu susah nantinya. bener banget. Efeknya banyak banget. Jangan sampai kayak tadi misalnya tuh temannya Uti kan sampai ada prematur atau misalnya karena ada kontraksi yang dini gitu kan atau pecah ketuban atau segala macam lah. Nanti kita bahasnya pokoknya sama Iya, narsumnya. itu Nah, dia. siapa aja sih narsumnya? Oke, kita punya yang pertama Dr. Ridwan Mahmudin, SPOG, dokter Oke. spesialis kandungan. Ada lagi yang kedua nih dok. Apa tuh? Dr. Kevin Varian Marsevianto. Ini bukan varian baru ya, tapi Dr. Kevin ini adalah dokter emergency atau dokter Oh, IGD. oke. Jadi pemirsa di rumah juga nanti bisa mengirimkan pertanyaan ya Yes. seputar emergency, Ya. seputar kehamilan-kehamilan yang supaya bisa optimal. Tentunya ke Instagram kami Yes. di @halodoktertvri. Tetap Oke. di sini di Halo Dokter, kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena Karena sehat itu. asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena sehat itu asik. Dan sekarang kita lagi ngomongin soal bagaimana kita bisa membuat sebuah kehamilan jadi optimal. Betul, kehamilan yang optimal seperti apa, keadaan-keadaan emergency yang seperti Itu apa juga. ya, Dik. Nanti kita bahas di sini. Dan seperti biasa, pemirsa di rumah juga boleh loh untuk mengirimkan pertanyaan Ya. di Instagram kita di @halodoktertvri. Iya. Nah, by the way, Iya. ini anak dua kemana? Biasanya sih ada Dokternya deket-deket harusnya sini. dianterin. Nah, terlihat di ujung sana tuh udah mulai masuk dan seperti biasa sambil konsul. Udah kebiasaan. Lihat deh, lihat tuh. Kalau begini kita nggak didengerin. Kalau Uti sama Bruno tuh sama deh. Emang. Kita kasih biar dulu. Udah? Maaf dong. Lagi ngomongin tadi ya soal Iya prematur temen ya? aku kasihan.
iya. Oh iya, iya, boleh dia konsul ya. Silakan Dokter silakan duduk Silakan, dokter. Rifan. Selamat pagi dok. Apa kabar dok? Sehat Oke, dok? Sehat-sehat, alhamdulillah. kalau dokternya keren begini, Uti diem di sebelah nggak bergerak. Enggak, ini soalnya temanya bagus banget dok. Jadi aku kayak pengen fokus gitu, mau dengerin Tadi ya ya, kan. mengenai temannya Ah, tadi dengerinnya kan. boleh di sini? Ha. Enggak. Jangan Oh, dong. iya. Uti mau di situ sampai Nanti 1 jam. Nanti nggak konsen dokternya. Oke. takut. Silakan panggil ya dok ya. Di standby ya. Iya. Dokter yang Iya. kedua standby ya. Jangan lupa tuh Ti. Iya. Oke. Siap. Dokter, terima kasih sudah kesediaannya hadir di studio kita nih, seru nih ngebahas mengenai kehamilan yang optimal, Ya. Dok. Kehamilan itu sebenarnya yang dibilang optimal itu seperti apa? Yes. Dan kehamilan yang nggak optimal itu seperti apa, Kayak dokter? gimana dok? Iya, jadi kalau kita bicara kehamilan, kehamilan itu nanti harus kita pikirkan sebagai investasi terbesar dalam kehidupan kita. Betul. Kalau kita bicara properti, bicara saham, sebagainya itu investasi tapi untuk jangka pendek. Kalau kehamilan untuk generasi berikutnya, jadi harus Iya. optimal. Optimal dalam hal apa? Dalam mempersiapkan ibunya untuk siap hamil, dalam mendapatkan outcome bayinya yang berkualitas. Oke Baik. dok. Ngomongin soal mempersiapkan dari mau hamil sampai jadi bayi yang berkualitas, itu mungkin ada materi dok yang pengen disampaikan dok? Ada sedikit materi yang bisa saya Silakan share. dokter, Silakan, Dok. kita bisa share nih ke pemirsa di rumah juga ya. Siapkah saya hamil? Saya sih nggak siap dok untuk hamil. Kan nggak bisa ada juga ya. Ya, jadi kenapa tema ini saya ambil? Karena ini penting untuk edukasi terutama pasangan-pasangan yang baru menikah. Baik. Sering sekali di Indonesia ini terutama kalau menikah persiapannya sangat lama, bisa sampai 1 tahun dengan Betul. biaya yang sangat besar. Ketika hamil ditanya oleh keluarga, ingin langsung hamil atau tidak, jawabannya sedapatnya aja. Sedapatnya. Otomatis kalau sedapatnya aja tanpa persiapan. Iya, nggak boleh, Dok, ya. Sehingga bisa terjadi berbagai macam komplikasi kehamilan Iya. yang tidak kita inginkan. Baik. Mungkin slide berikutnya. Nah ini, hamil itu adalah mencetak generasi selanjutnya. Betul. Tapi ironi sekali berbeda dengan persiapan menikah. Waktunya bisa 3-6 bulan, bahkan bisa 1 tahun, biaya bisa sangat besar. Bagaimana dengan kehamilan? Lagi-lagi jawabannya adalah sedikasinya aja, sedapatnya aja, secepatnya, bahkan tanpa persiapan sama sekali. Jadi maksudnya mindsetnya di sini diganti. Persepsi, resepsi dan semuanya disiapkan mungkin bisa lama, Iya. sampai 6 bulan. Tapi pas udah menikah, Hamil hamil nggak nggak ada apa-apa persiapannya. Iya, tanpa Itu persiapan sama dibalik sekali. harusnya ya dokter ya. Betul. Baik, lanjut dokter. Ya, tadi yang saya bilang bahwa tentang investasi, kita akan selalu bersiap untuk investasi logam mulia, misalnya saham, properti. Kita akan pelajari dulu Betul, betul. bagaimana flow-nya, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi ketika kita bicara kehamilan, kita seakan-akan merasa kehamilan itu bukan urusan yang dipersiapkan. Iya, betul. Kehamilan seperti urusan yang sedapatnya saja. Karena sedikasinya emak-emak saja. tuh Dika, kalau lihat yang kuning-kuning di pojok kiri tuh, Iya, matanya kuning juga ya. kuning juga udah nggak mikirin yang sebelah kiri. Lanjut dokter. Ya, nah dari gambar ini Hamil investasi, baik. Ya. Investasinya seperti apa? Nah, maka ketika kita sudah punya mindset mengenai hamil itu suatu investasi yang terbesar dari manusia, maka kita akan bersiap untuk mempersiapkan generasi yang terbaik, bukan generasi yang sedapatnya atau asal jadi gitu ya. Iya, iya. Sehingga dengan demikian Ini bagus sekali slide-nya ya. Dengan jelas bisa terlihat kehamilan. posisi bayi dalam perut ibu ya. Ya, Benar betul. sekali. Mungkin kita slide berikutnya ya. Baik. Nah, ternyata untuk kehamilan yang optimal itu tidak hanya dari sisi ibunya saja. Betul. Banyak sekali faktor-faktor yang mendukung untuk terjadi kehamilan yang optimal. Mulai dari fisik, kemudian mentalnya, dukungan suami, kemudian bagaimana ibu hamil mendapatkan edukasi yang jelas, yang Betul. optimal, tidak hoax, jadi tidak mendapatkan informasi yang salah. Dan yang berikutnya adalah bagaimana pasangan tersebut bisa menyiapkan vaskes atau fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau dengan cepat, sehingga dalam kondisi-kondisi emergensi bisa dapat tata laksana yang optimal. Dan dapat lebih cepat datang ke Nah, lebih tempatnya. cepat, karena sering Baik. sekali hamil hasilnya tidak optimal karena terlambat dalam rujukan, Iya. terlambat dalam pertolongan. Jauh dari tempat Nah, tinggal. apalagi kalau kita bicara di daerah pelosok tuh Kak. Yang udah Betul. bener-bener dari rumah sampai ke rumah sakit mesti naik perahu.
Itu kan juga harus. bisa, Aku bisa. pernah tinggal di Papua dulu. Oh iya, kayak gitu-gitu Jadi tuh. bisa merasakan perjuangannya ibu-ibu di sana berusaha untuk mendapatkan bayi, dokter. Iya, Baik, lanjut dokter, apa lagi Baik. nih? Nah, ini nih kira-kira bagaimana sih kita mempersiapkan fisik ibu hamil? Tentu yang pertama, idealnya kita harus melakukan medical check up. Oke. Kemudian kita perbaiki nutrisi, kemudian perbaiki gaya hidup. Sering sekali kita lihat kalau wanita ingin menikah, maka dia akan melakukan diet yang ekstrim. Iya. Kenapa? Tujuannya supaya Supaya cantik, dok. di kamera bagus, Supaya muat kebayanya. bajunya bagus, Betul. tapi dia lupa bahwa dalam kondisi fisik yang diet ekstrim bisa terjadi defisiensi nutrisi-nutrisi tertentu sehingga tubuhnya sebetulnya tidak siap untuk hamil. Nah, ketika tubuhnya tidak siap untuk hamil, apa yang terjadi? Maka kita dapatin hamil pertama sering keguguran. Kemudian lahirnya tadi bisa prematur. Prematur. Kenapa? Karena gizinya tidak siap untuk menunjang Betul. 9 bulan kehamilan. Kenapa? Karena dari yang diet ekstrim untuk mendapatkan bentuk yang optimal, ternyata Malah pada kehamilannya ya udah sedapatnya aja dalam kondisi badan yang tidak siap hamil sehingga terjadi komplikasi kehamilan. ini kita coba buka juga mindsetnya Iya. ke pemirsa di rumah bahwa yang penting adalah apalagi kalau sudah menikah, hendak program hamil itu betul-betul runutannya dikerjakan dengan baik ya Iya, dokter. betul Fisiknya, apalagi ibunya, Betul. nutrisinya yang paling penting ya dok. Nah untuk perbaiki gaya hidup dok, seperti apa misalnya dok? Iya. Kalau mau hamil gitu. Ya tentu yang pertama adalah pola makan, kemudian aktivitas fisik, Tetap kemudian perlu olahraga ya dokter ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya ya alkohol, tentu betul, dia harus betul. stop. Kemudian obat-obatan tertentu yang dilarang atau yang Iya. tidak boleh ya harus stop. Bahkan ada obat-obatan terutama yang untuk kecantikan, misalnya obat isotretinoin Iya. misalnya, dia harus stop 6 bulan sebelum hamil. Oh, sebelumnya 6 bulan ya? 6 bulan sebelum. Jadi yang perawatan kecantikan Iya. mungkin nggak tahu kalau dokter kecantikannya memberikan obat-obat tertentu, makanya nggak ada salahnya pada waktu perawatan Iya. itu memberitahukan dok, Saya saya berencana mau hamil." program Betul. hamil. Iya. Jadi dokternya Betul. akan memberikan obat-obatan yang aman Betul. dalam jangka waktu 6 bulan ya dokter. Lanjut dokter. Oke. Baik, berikutnya adalah kondisi mental. Ini sering sekali dilupakan oleh pasangan-pasangan. Ada wanita-wanita tertentu yang potensi terjadi depresi. Sehingga pada kehamilan, ketika dia depresi, nafsu makannya tidak bagus, kemudian aktivitasnya juga tidak bagus. Sehingga ya akan mempengaruhi kualitas janin yang akan dia. Jadi nggak perlu depresi sebenarnya ya. Jangan. Kalau hamil itu anugerah. Iya. Jadi Betul, terimalah, betul. berat badan membesar nanti akan turun dengan sendirinya kok. Tapi juga suami mesti berperan juga. Nah, Bunda. Makanya makanya ada di suami sini nomor mesti 2 tuh. dikilik-kilik ya. Kerjasama suami istri. Iya. Karena sering Mentang-mentang sekali jadi suami yang baik ya. Iya dong, harus. kita lihat di praktek sehari-hari misalnya atau di ini, terjadi perubahan bentuk fisik ibu pada saat hamil. Iya. Nah, itu harus ibu hamil bisa menerima kondisinya. Iya, dan bapak-bapaknya juga harus terima Nah, dong. terima, Bapak-bapaknya kita suka mah. gini, suka bilang, duh kamu kok makin lebar ya. Itu jangan deh ya buat bapak-bapak Itu ya. dia namanya juga ibu hamil kan. Sensi, ibu-ibunya Iya, sensi. itu dia. Jadi yang penting adalah kerjasama antara suami dan istri. Betul. Istrinya disayang, Iya, harusnya nggak bener apa-apa banget. sayang. Yang penting bayinya sehat. Sehat, Jadi mamanya makannya juga harus baik. Nggak perlu Iya. takut ya dokter. Lanjut dokter. lagi, Dok. Ini nih, Suportif utama. Agama yang maksudnya apa dok? agama nih? betul, setuju. Iya, jadi setelah dibuktikan bahwa pada ibu-ibu yang hamil, Hah? kemudian terutama yang ibadahnya baik, Baik. sehingga akan menurunkan terjadinya depresi pada kehamilan dan pasca persalinan. Oh, Tetap jadi itu artinya nomor satu. berserah diri itu juga Iya, penting ya dok ya. betul, Dok, tapi betul. aku penasaran sama yang nomor 3 fisik nih, perbaiki gaya hidup. Banyak ibu hamil yang malah takut untuk banyak bergerak kak. Iya, karena kata Ini ibu dokter mertuanya- olahraga yang ngomong ya. Iya, karena memang banyak banget ibu mertua bilang, jangan banyak gerak, ntar keguguran. Gitu, tapi kayaknya sebelum jawab dok, itu udah mulai ada Oke yang dokter, silakan dulu lambai-lambai kembali. nih. Kita jeda dulu kali ya dok, Nanti silakan kita dok. lanjut Baik, lagi baik, ya baik. dokter, silakan Iya. dulu dokter. Ya pemirsa, menarik yang memang membahas masalah kehamilan yang optimal ini. Jadi Yes. bagi pemirsa di rumah tetap boleh yuk mengirimkan pertanyaan Anda ke Instagram kami di @halodokter Ya. TVRI. Tentunya Yes. saat lagi tetap di Halo Dokter karena, Karena sehat sehat itu itu asik.
Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan tadi Dok, jadi gimana nih? Apakah ibu hamil itu harus Emang rebahan langsung seharian? loncat aja langsung gitu. Iya, pindah. karena banyak banget yang nanya. Banyak bilang katanya kalau banyak bergerak itu menjadi resiko keguguran. Padahal kan juga mager doang nggak bagus dong. Iya, betul. Gimana dokter? Jadi sebetulnya sudah banyak rekomendasi yang dikeluarkan, mulai dari American College, Iya. Obstetric Gynecology, kemudian Royal College, dan lain-lain, bahwa aktivitas fisik pada ibu hamil itu wajib dikerjakan. Tapi Iya. memang harus dilihat bagaimana kondisi sebelum hamil. Kalau Iya. sudah terbiasa sebelum hamil, bisa dilanjutkan tapi dengan intensitas yang sedikit dikurangi. Baik, Jadi tidak stop sama sekali. Iya, olahraga tetap, Tetap. tapi mungkin olahraganya ya ampun jangan yang zumba, Parkour mungkin gitu ya. kan, dan sebagainya. Yang rileks, yang aman mungkin renang ya dokter ya, yang ringan-ringan saja. Dalam rekomendasi itu disebutkan bahwa bisa dilanjutkan olahraga yang biasa dikerjakan, tetapi intensitas dan frekuensinya Agak betul, sedikit jangan disesuaikan, lama-lama. Dok, ya. Disesuaikan ya. Betul. Dok mungkin bisa Ada lanjut lagi, lagi Dok, dok, ya? silakan. mungkin sedikit lagi ya. Nah ini sebetulnya yang juga kita harus bagaimana, kenapa pentingnya medical check up sebelum hamil, kita harus kenali potensi penyakit bawaan. Misalnya thalassemia, kemudian autoimun, asma, resus, kemudian penyakit infeksi tadi yang sempat dibahas sedikit, hepatitis, TORS, HIV dan sebagainya. Oke. Kemudian kita kenali potensi komplikasi kehamilan, karena kalau tidak kita kenali maka nanti akan bermasalah tuh di trimester kedua atau ketiga. Bagaimana masalah jantung, anemia, hipertensi, Dan diabetes. paru-parunya juga ya dokter ya. Iya. Dok itu thalassemia dok. Apakah orang tua yang punya thalassemia itu biasanya genetik diturunkan nggak dok? Iya, jadi thalassemia. Sedikit thalassemia itu apa sih dok? Biar mungkin pemirsa juga tahu. Iya, thalassemia itu adalah kelainan hemoglobin atau HB-nya. ya, sel darah merah. Darah merah ya. Yang bersifat genetik. Jadi ada yang thalassemia mayor, ada yang thalassemia Apa yang minor. terjadi pada hemoglobinnya dok? Hemoglobinnya mengalami sel darah merahnya mengalami kerusakan sehingga mudah pecah. Oh, jadi rapuh. Jadi Dok, ya? rapuh, betul Rapuh, ya. Ini Mudah memang pecah. penyakit nggak ada salahnya cek and recheck dulu ya dokter ya. Betul. Autoimun dan sebagainya juga pasti. Nah kalau tidak cocok resus nih dok, Ya, apa yang terjadi? Ini lebih cenderung ke arah bayinya. Kita ini pada umumnya resusnya apa nih dok? Biar pemirsa juga tahu nih. Kalau cek Indonesia darah, umumnya resus positif. kita positif. Nah, kalau tidak cocok resus, ya kita sebut erythroblastosis fetalis ya. Betul. Jadi sel darah merah si janin karena Menolak tidak ya. cocok dengan si ibu akan dihancurkan oleh pertahanan si ibu sehingga bayinya mengalami anemia. Anemia jadi kurang Iya, ya, Dok, ya? jadi anemia Tapi gini karena dok, penasaran juga dihancurkan. nih. Ini kan kayak contoh misalnya ada asma. Asma Ya. itu kan banyak dok ya, yang Ya. mengalami itu banyak lah gitu. Belum lagi bicara tadi ada thalassemia segala macam. Kalau punya dok, oke punya asma nih. Terus gimana? Apa hamilnya mesti ditunda dulu sampai sembuh apa gimana? Nah, itu Asma kan nggak bisa pentingnya. sembuh. Nah, itu juga makanya. Jadi Gimana, asma Dok? bisa terkontrol, kemudian bisa kita cari sebabnya atau pencetusnya apa. Cuman kalau ada penyakit yang genetik begini, maka yang paling penting adalah bagaimana kita memilih pasangan tentunya. Bagaimana kita memilih pasangan sedih yang sih ya sama-sama sebenarnya ada ya. genetik. Oke lah, namanya cinta itu buta kata orang. Tapi tentu jangan buta harus beneran sedikit, ya. sedikit cerdas kalau kita Iya. memilih pasangan kita. Cinta itu buta tapi logika tetap harus jalan Nah, sedikit Iya, ntar gitu. kalau gitu, Betul. maaf ya aku nggak bisa sama kamu. Geng kita Karena nggak cocok. Baik, zaman sekarang pasti orang-orang lebih cerdas ya dokter ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi ada Ya. pertanyaan. Silakan dulu sebentar Silakan. Oh, iya, dokter. siap. Kalau mungkin tadi ada pertanyaan dari Instagram, Instagram mungkin boleh coba dipertontonkan, Iya. dipertontonkan. Iya, ini Dari menarik Instagram, nih. nih dia, dari @anissa_diahayu. Dok, kenapa sih ibu hamil nggak boleh makan makanan yang mentah atau setengah mateng, dok? Monggo, dok. Ya, ini terutama produk hewani ya, makanan hewani. Kenapa kita sarankan pasien jangan makan mentah nih, misalnya Steak daging, tuh nggak boleh medium gitu sushi, kan. ya, Well, telur. aduh, kesukaan Jadi aku. lapar gerubuk-gerubuk ini perutnya ngomongin steak. Steak, salmon sashimi ya dok Iya. ya. Oke, sebaiknya kenapa? Kenapa Karena dok? memang ternyata di serat-serat daging yang tidak matang itu ada parasit toksoplasma. Betul. Kemudian di telur juga ada salmonella yang bisa menyebabkan infeksi di ibu. Rahim, Walaupun mungkin tidak langsung ke janin, tapi minimal akan membahayakan ibu sehingga Dan otomatis kita membahayakan tahu si janin. tokso ini jahat banget ya dok. Ya. Kita pernah lihat juga pada waktu saya musik koas dulu tuh pada waktu
kelahiran melihat membantu ada yang keluar janinnya dengan tanpa kepala. Kepala, ya. Nah, ini toksoplasma itu sebegitu berbahayanya. Mungkin pemeriksaan tadi dikatakan torch ya dok ya, itu mungkin pemirsa di rumah mungkin sebagian belum tahu bahwa itu dilakukan sebaiknya pada saat sebelum melakukan program hamil atau pada saat begitu terbukti positif hamil, betul. periksa torch. Bagaimana sebaiknya dok? Pada saat terbukti hamil. Terbukti Kalau hamil. memang ada resiko, misalnya resiko, kehamilan ya? sebelumnya atau tadi perilakunya dengan kebersihan lingkungan Iya, dan iya. sebagaimana. Tapi tidak sebelum hamil. Kenapa? Karena infeksi toksoplasma itu bisa berulang. Makanya pentingnya pada saat hamil. Jadi Oh, itu oke. kalau sudah sembuh dia masih bisa Masih terkena bisa, kembali karena masih sebenarnya bisa dia nggak berulang. hilang ya, Iya. tetap ada dalam darah si Tetap. tokso itu. Ih, Oke, menyeramkan. ada lagi Lanjut nih dok, seperti satu pertanyaan Instagram berikutnya. lagi dari bisa diperlihatkan mungkin. Oke. Nah dari @Feni_Sasmita, dok kalau vaksin, ini mungkin maksudnya vaksin COVID gitu kali ya, aman nggak sih untuk ibu hamil usia 4 weeks? Ini kayaknya anak Jaksel nih nanya nih, jadi campur-campur bahasa Inggris. 4 Zaman minggu. now, anak zaman now. Jadi kalau ibu hamil 4 minggu boleh vaksin nggak sih dok? Ya, jadi kalau vaksin COVID ini kan memang hal baru. Oke. Jadi kalau hal baru itu rekomendasinya diberikan setelah 14 minggu. Baik. Kenapa? Karena di 13 minggu ke bawah ada pembentukan organ atau organogenesis, fase paling rawan. Oke. Kalau di atas 14 minggu relatif lebih aman untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena kan kita masih hal yang baru, kita belum tahu bagaimana dampaknya terhadap pembentukan organ atau Oke. organogenesis. Jadi pada saat 16 minggu kehamilan jika akan melakukan vaksinasi boleh. Jadi kan Boleh. seperti sekarang nih banyak sekali kita harus vaksinasi booster bla bla Iya. bla. Bagi ibu-ibu di rumah juga yang sedang hamil, kalau hitung tuh tanya sama dokter SPOG-nya, hamilnya sudah berapa bulan saya dok? Kalau dinyatakan dokternya iya sekarang 17 minggu, 18 minggu, yuk silakan vaksin. Boleh. Tapi yang masih di bawah 16 jangan Di bawah vaksin 14. dulu. Ya, Di bawah Di bawah 14 ya. 14 minggu. Kalau Baik. vaksin yang lain dok, misalnya vaksin kan banyak sekarang ya, meningitis lah apa segala macam, itu gimana dok? Mayoritas memang pada kehamilan banyak vaksin tidak boleh. Ya. Terutama tapi ada beberapa vaksin yang boleh. Aman. Misalnya kayak flu. Itu boleh pada trimester awal. Vaksin apa yang nggak boleh dok biasanya? Meningitis Itu nggak boleh nggak ya? boleh. pada kehamilan. Karena dia aktif ya soalnya Iya. ya. Baik, mungkin ada lagi yang... Iya, lanjut lagi dok, mungkin dok yang ingin disampaikan. Tinggal slide terakhir ya. Ya, Iya. silakan dokter. Di swipe dok, nah itu dia. Nah, kayaknya sini ya. Oh, ini pesan pamungkas namanya. Iya. ini ya. Siapkan kehamilan kehamilan. Anda seperti Anda mempersiapkan investasi terbesar. Karena saya pernah punya pengalaman yang sangat mengharukan bagi saya ketika saya menolong seorang ibu yang memang mengalami kelainan jantung. Saat itu tetralogi Fallot namanya. Oh, oke. Dia sudah tahu dia mengalami kelainan jantung, tapi dia hamil tanpa beritahu ke suaminya. Sehingga akhirnya ibunya meninggal. Waktu itu saya tanya, kenapa ibu hamil, ibu sudah ada. Dan ini bisa dioperasi penyakitnya. Karena saya ingin berikan keturunan untuk suami saya. Ya itu suatu hal yang heroik, tapi tentu itu bisa dilakukan pencegahan sebelum terjadi komplikasi. Begitu. Ya jangan sampai bayinya lahir prematur tanpa ibunya. Oke. Iya, benar sekali. Silakan Silakan dokter. dok. Baik. Jadi pada prinsipnya kehamilan itu memang suatu hal anugerah. Ya. Ya. Tadi juga investasi. Tidak menakutkan dan tidak mengerikan seperti yang dibayangkan. Yes. Jadi perubahan tubuh mungkin lebih besar atau lebih besar lagi nggak perlu khawatir ya dokter ya. Ya. Karena pada prinsipnya itu it's normal. Normalnya Justru kalau kehamilan. tubuh kita nggak membesar, bayinya nggak bertambah besar, itu yang berbahaya. Ya kan Iya, dokter? betul banget. Nah, Dan juga ada juga nih Kak yang mungkin orang banyak nanya. Iya. Kalau kita bicara orang mau hamil berarti kan dari pernikahan nih dok sudah mulai disiapin. Dan sekarang kan banyak nih rumah sakit yang menawarkan premarital check up. Iya, Intinya betul. itu adalah pemeriksaan yang dikerjakan sebelum menikah. Itu apa aja sih dok bisa dok yang dikerjain? Itu lebih ke arah banyak penyakit infeksi yang Ya. bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Oke. Lebih banyak ke arah sana sih. Kemudian pemeriksaan yang lain ya medical check up secara umum mengenai hemoglobin, kadar gula darah. Dan lebih kalau untuk persiapan hamil ya lebih banyak lagi pemeriksaan yang harus dicek. Gitu. Oke. Termasuk tadi hemoglobin
yang hemoglobin F-nya, mengenai thalassemia dan sebagainya dan Oke, selanjutnya. dokter tadi janjian nggak sama dokter Kevin ke sini? Janjian ya. Nah, ini kayaknya udah datang nih dokter Kevin nih. Ini dia. Panjang umur. Panjang umur. Bawa juara All England. All England. Oke, Kevin sama ini Markus. Iya. Kevin, Silakan silakan. dokter Kevin. Selamat Udah. pagi, silakan duduk dok. Kalau emang agak galak-galak dikit, smash aja ya. Waduh, saya oper dong, iya ya. Makasih, Thank you Mas Bruno. Mas Bro. Halo dokter Kevin, apa kabar dok? Baik. Iya, dokter Kevin ini adalah seorang dokter emergency. Kenapa nih kak kita bawa dokter Kevin kemari? Seru. Emergency nih. Karena sering banget ya ada ibu hamil mengalami peristiwa-peristiwa yang emergency gitu. Apa aja sih dok yang sering ketemu dok di IGD dok? Banyak memang, tapi yang paling sering saya temui ibu hamil dengan perdarahan. Oh pendarahan ya berarti ya. Perdarahan. Jadi gini dok, emergency pasti perdarahan tuh, kan Betul. urgent pasti. Kalau datang dengan perdarahan itu biasanya pasien-pasien kan sudah bisa, kalau di rumah sakit nggak perlu kita ini nih ya dok. Kasus-kasus biasanya yang di luar sana emergency-nya dan datang ke sini dalam keadaan sudah cukup emergency juga. Nah itu bagaimana dok? Apakah pernah ada mungkin yang mengalami hal-hal yang penanganannya kurang atau mungkin sulit bagi dokter untuk menangani kasus-kasus emergency seperti tersebut? Tapi jangan jawab sekarang. Iya. Pasti deh Pak. Keluar kita akan jawab setelah jeda ya dok ya. Oke pemirsa kita akan kembali lagi setelah jeda. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pastinya. Ya, kembali di Halo Dokter karena sehat itu Asik. pemirsa masih melanjutkan tadi mengenai kehamilan optimal, seru sekali. Tapi Anda tetap boleh tanya lagi ke sini di IG kami di @halodoktertvri. Yes. Dokter Kevin dan juga Dokter Ridwan akan menjawab pertanyaan Anda. Dokter Kevin, Yoi. saya mau tanya dulu. Tadi nanya apa tuh pertanyaannya? Dokter, tadi kan saya bertanya belum terjawab ya. Kasus-kasus emergency pasti sering ditemui di ruang emergency pastinya. Kasus-kasus emergency yang sulit sekali tertangani, maksudnya mereka dari pedalaman atau mungkin telat di bawah, itu kasus-kasus yang seperti apa dokter? Pertama yang tadi saya katakan dengan perdarahan biasanya sering terjadi keguguran. Oh keguguran. Keguguran. Paling tinggi angkanya itu keguguran ya dokter Kevin ya? Kalau di Indonesia sendiri bukan keguguran memang yang menyebabkan kematian. Perdarahan Iya, pastinya ya biasanya berkaitan dengan persalinannya justru. Selain itu apa lagi dokter? Ada nggak? Nah, lainnya seperti yang tadi juga didiskusikan juga tentang kelahiran prematur. Jadi biasanya ibu sudah mengalami kencang-kencang gitu ya, padahal usia kehamilannya belum cukup. Masih belum cukup. Pernah menangani kasus perdarahan, tapi ternyata ibunya mungkin menderita HIV/AIDS, gimana dok? Nah, Jujur saya belum pernah ya Belum sampai pernah? seperti Wah, itu. saya Itu mau tanya. cukup serem ya. Tapi seharusnya bisa ditangani ya dok ya? Seharusnya bisa ditangani. Nah, apakah pasien-pasien yang datang dengan perdarahan itu kan kita rawan ya, kita nggak tahu ini ibunya HIV/AIDS atau enggak. Bagi dokter-dokter memang dokter itu pekerjaan mulia ya, resikonya tinggi sekali. Apakah pada waktu perdarahan datang ke emergency, kemudian dilakukan pemeriksaan darah pada semua pasien itu atau tidak dok? Tapi boleh dijawab melalui slide, boleh dok? iya boleh dok, silakan. Baik. Silakan dokter kalau ada slide-nya. Saya izin buka slide-nya Silakan, dulu ya. langsung aja, dok. Silakan dokter. Terima kasih. Baik, akan saya jelaskan mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Yang pertama, perdarahan dari jalan lahir. Ya. Jadi memang pada ibu hamil sering terjadi flek-flek memang. Iya, betul. Tapi kalau semakin banyak terjadi perdarahan atau justru juga disertai nyeri pada perut bawah, kita harus waspada dan segera periksakan ke dokter. Oke. Iya. Gitu. Dapat terjadi yang pertama yang paling sering keguguran atau ada kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kehamilan yang bukan di Di dalam tempatnya. di rahim, bukan di pada luar tempat kandungan. mestinya. Gitu. Baik. Atau ada kelainan plasenta dari Hari-hari ya janinnya. maksudnya berarti ya? Betul, ya hari-hari gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga cukup sering biasanya. Ibu hamil pasti ada mual muntah gitu. Tapi kalau mual muntahnya ini hebat, sampai tidak bisa makan minum gitu, atau bahkan terjadi kelainan elektrolit dan dehidrasi. Contohnya ibunya lemas berlebih atau bahkan hilang kesadaran, detak jantung cepat, napas cepat, dan kulit kering, itu sudah harus segera ke IGD untuk Oke, dilakukan penanganan. jadi tahan dulu dok. Ini pemirsa di rumah banyak nih yang bilang kalau lagi hamil mual-mual, muntah-muntah biasa ya dok. Nah pemirsa tuh harus dibedakan. Ya, Nah seperti apa? Mungkin baru bisa dilihat di sini ada lemas ya dok ya. Kalau mual muntahnya udah bikin lemas,
rada-rada kesadarannya hilang Goyang gitu, gitu ya. goyang. Seperti mau tidur ngantuk begitu dan mungkin detak jantungnya juga makin lebih cepat, agak sesak. Ya. Itu juga bukan normal lagi Udah muntahnya. dehidrasi jangan-jangan. Segera Harus cari segera dokter. ketemu dokter Kevin ya. Baik, lanjut dokter. Lanjut. Baik. Yang selanjutnya kontraksi prematur gitu. Jadi perlu waspada kalau pada ibu hamil usia kehamilannya belum 37 minggu, namun sudah terjadi kontraksi. Kontraksi ini juga perlu dibedakan. Kadang kan ibu hamil pada trimester kedua sudah merasakan kontraksi palsu gitu. Iya. Nah, membedakannya bagaimana? Kalau kontraksinya itu semakin sering, contohnya kalau sudah lebih dari sekali 10 menit, kemudian disertai nyeri yang makin hebat, kemudian juga tidak hilang dengan istirahat ataupun sudah minum banyak tidak hilang, nah itu harus segera diperiksakan seperti Oke, itu. kadang bahkan suka juga ada yang kontraksi sambil keluar cairan gitu ya. Betul. Wah, apalagi Itu termasuk seperti juga berarti ya, Dok, ya? Itu termasuk juga. Oke. Mesti cek. Bedakan dengan kontraksi palsu. Ini KW apa gimana mesti Dok kontraksi itu? Ya bisa dibilang KW ya, atau KW ya kalau di kontraksinya medis ya kalau di medisnya kita bilang Braxton Hicks ya. Nah, Oh, si oke. Braxton Hicks ini dok, kita mau taunya bagaimana? Nah, bedanya sama yang asli gimana Dok? Gimana misalnya? Kalau untuk masyarakat awam dari tanda-tanda ini yang saya tuliskan, kalau nanti di IGD atau di rumah sakit kita perlu pemeriksaan langsung dengan membuktikan kontraksi pada ibu dan juga dilihat juga detak jantung janinnya atau nama alatnya CTG. CTG itu ya. CTG ini memang harus standby. Oh, standby. Kalau misalnya ada kontraksi, ini yang buat pemirsa di rumah nih dok. Kalau ada kontraksi, mau itu palsu maupun original, Iya, ori ya, kontraksi ori namanya. mau dia palsu atau original, tetap harus dibawa ke rumah sakit ya dok. Iya. Karena kan semuanya berbahaya. Nanti Betul. dokter yang akan memberikan mungkin ketemu sama dokter Ridwan, nanti baru mau tahu nih, oh ini ternyata palsu. Ada lagi kayak yang suka bilang begini, kalau kontraksi tapi dibawa jalan-jalan hilang, itu katanya palsu. Itu bener apa enggak Dok? Menurut saya itu perlu dibuktikan dulu Pastikan ya. lagi ya, nggak bisa dipastikan sembarangan nembak dulu, gitu ya. Bahas kontraksi nggak akan kelar-kelar. Iya, lanjut lagi dong, lanjut lagi. Lanjut. Selanjutnya kalau tidak ada gerakan janin, Ya. ini yang ekstrimnya memang. Biasanya gerakan janin itu sudah mulai terasa pada ibu hamil yang sudah mencapai usia 18 minggu gitu. Tapi perlu diperhatikan kalau bahkan tidak terasa sama sekali atau biasanya sudah kurang dari 10 kali dalam 1 jam, perlu juga diperiksakan langsung juga untuk dipastikan apakah janinnya ini baik-baik saja atau tidak, karena ada kelainan seperti gawat janin atau bahkan kematian janin Betul. yang harus dicegah Banyak yang datang secepatnya. mungkin dengan terlambat ya dok ya. Kadang ada yang Itu gunanya mungkin kalau suami istri, kalau istrinya hamil, bayinya diajak komunikasi. Iya, kan sering diajak ngobrol, didengerin gitu kan. Dan kadang-kadang itu suka menempelkan tangan Iya. di perut istri, jadi merasakan gerakan bayinya. Ya Benar. kalau udah nggak bergerak ya cepat-cepat bawa ke dokter, jangan ditunggu-tunggu. Kok nggak ada ya? Iya, Kok nggak ada ya? jangan malah lagi Iya. istirahat kali bayinya nggak gitu Pokoknya ya. kalau ada ibu tuh pasti feelingnya tajam deh. Kuat namanya Jadi kalau ibu kan. merasakan sesuatu yang nggak benar, segera bawa ke emergency dulu. Iya, Oke betul dokter banget. Lanjut lanjut. lanjutkan. Selanjutnya ini yang juga ekstrim kalau terjadi kejang pada ibu hamil. Biasanya ini terjadi pada ibu hamil dengan tekanan darah yang tinggi. Maka dari itu juga penting juga pada ibu hamil untuk rutin periksakan ke dokter, periksa tekanan darahnya yang tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter Ridwan. Ini harus dikontrol Karena karena pada umumnya kalau orang hamil itu pasti tinggi juga tensinya ya. Mau nggak mau kadang-kadang suka lebih tinggi dari tensi Biasanya biasa. ya, Walaupun bisa mungkin ada terjadi. yang lebih tinggi banget, ada yang enggak. Oke dokter, mungkin bisa Silakan Dokter istirahat Kevin, duduk dulu Dok ya. sebentar. Kita akan Kita terima. ngebahas Instagram nih Dok. Iya, ini Ada sudah ada. pertanyaan yang masuk lewat Yang sudah Instagram. masuk Nah ini nih. dia dari @artawon. minyak tawon ya? Bukan. Sebenarnya boleh nggak sih Dok kalau lagi hamil itu sering naik motor gitu. Misalnya contoh dia ke kantor emang naik motor. Ini kita nggak bicara lagi trek-trekan ya. Tapi misalnya emang Kasian mesti banget. naik motor kemana-mana gitu. Itu aman nggak Iya. sih Dok sebenarnya Dok? Benar-benar, ini bagus nih pertanyaannya. Bagus banget ya Karena dari saya juga kalau lagi Artawon. nyetir di jalan suka lihat suka deg-degan yang di sebelah naik motor itu hamilnya udah lumayan besar tuh suaminya masih Iya. bawa motornya begini-begini. Standing-standing. Ah, enggak coba sih? dok dijelaskan Gimana, boleh Dok? nggak sebenarnya nih? Ya, kalau rekomendasi untuk berkendara roda 2 itu sebelum 34 minggu sebetulnya masih aman. Oh gitu. Sebelum Kalau udah 34 besar harusnya nggak boleh dok ya? Iya.
dihindari, tapi bukan artinya Apa berbahaya? Iya. Apa yang menyebabkan Apa yang itu, Dok? bikin nggak boleh, Dok? ya karena beresiko terjadi ke roda 2 kan resiko terjatuh. Karena untuk hamil besar kalau begitu terjatuh ya macam-macam Atau mungkin komplikasi. guncangannya juga mempengaruhi nggak, Dok? Naik motor itu kan guncangannya lebih kerasa daripada naik mobil nih, Dok. Ya kalau guncangan sih tidak terlalu Berbahaya. Berbeda dengan kalau terjatuh. Makanya kalau untuk roda 2 ya sebaiknya sebelum 34 minggu. Tapi Dok, ini menarik Dok, karena banyak orang yang beranggapan bahwa justru hamil muda itu lebih beresiko untuk kejadian keguguran. Tapi kan tadi dokter katakan bahwa justru hamil yang udah di atas 34 tadi yang memang 34. lebih beresiko. Jadi gimana Dok sebenarnya Dok? Memang lebih bahaya? Paling aman udah deh nggak usah naik motor. Kalau Gimana, harus dokter? gimana kalau Naik motor sih tidak terbukti berhubungan dengan keguguran. Betul. Karena keguguran tuh macam-macam. 75% sebab keguguran adalah kelainan kromosom. oh gen ya maksudnya Ya, genetiknya kelainan ya. kromosom itu bisa terkait dengan tadi gizinya, sehingga kualitas telur sama spermanya tidak optimal saat terjadi fertilisasi atau pembuahan, Oke. ya nggak jadi. Oke. Oke, aku mau ini pertanyaan kedua lucu banget nih. Dok, dari Vika ARYNT. Yes. Ya, oke, dia bilang, "Dok, ibu hamil itu sering makan bakso, boleh nggak sih?" Dia bilang. Soalnya sepupu saya lagi hamil, maunya makan bakso terus, Iya. katanya gitu. Ya ampun. Saya juga. Saya jadi ini jangan saya hamil ya kan. Senang makan bakso nih akhir-akhir ini nih. Oke, Gimana, jadi Dok? sebenarnya bakso itu kan nutrisinya juga ada, Dok. Ada. Kan Iya. ada daging. Boleh nggak nih, Dok, kalau sering makan bakso? Tapi pagi siang malam mungkin dia makan Iya, bakso. mungkin bakso terus tidak terusnya itu loh. Nah, memang sekarang kalau kita lihat komposisi bakso itu kan tepung, Betul. kemudian daging. Iya. Sebetulnya tepung dan daging itu aman sih pada kehamilan, boleh. Iya. Yang Tapi penting nggak ada fatsinnya di baksonya, ya kan? Memang macam-macam bisa ada. Dulu kita dengar berita tentang boraks pada bakso. Iya. Jadi, ya kalau memang yakin bakso yang dikonsumsi aman ya Bersih boleh. juga Dok ya, karena kan kadang-kadang Betul. tukang bakso kita suka agak-agak ragu ya kalau ngelihat Iya. tikus lewat Iya. gitu. Intinya yang pertama, makan sesuatu itu boleh aja selama nggak berlebihan. Betul. Yang kedua, bakso tuh nutrisinya baik, Iya. tapi mungkin nggak pagi siang malam kali Itu ya, juga. gitu. Dan hindari mungkin fatsin. Dan paling aman ya bikin sendiri, Iya. itu lebih aman Oke, pastinya. tapi Dok tadi ngomongin soal kayak contoh tadi yang kayak Yanti bilang vetsin gitu. Ada nggak sih makanan-makanan atau bumbu-bumbu yang emang jangan deh kalau lagi hamil mah gitu? Tadi terutama kalau untuk trimester awal, Hah? karena rentan dengan infeksi, Iya. produk hewan tuh harus yang matang. Yang matang. Betul. Tapi kalau kita bicara bakso tentu sudah direbus sebelumnya Pasti. ya, Ya. sudah matang. Tapi kalau makan steak, Heeh. sushi dan sebagainya tuh ya harus yang matang. Dok, ini Cerita deh, ada saya yang pencinta seru nih. sushi. Ada yang seru. Makan nanas muda boleh nggak Dok? Mitos apa fakta? Mitos atau fakta maksudnya? tuh? Ini Nanas pertanyaan muda. yang banyak sekali di praktek. Nanas kalau dia matang nggak ada masalah. Iya. Oh, oke. Tapi kalau yang muda atau yang asam sekali, memang ada produk enzim namanya bromelin kalau nggak salah, saya lupa nama Bromelin, pastinya apa. Dia bisa mendegradasi kolagen sehingga bisa meningkatkan terjadinya abortus. Oke. Tapi itu untuk khusus yang nanas sangat muda. Kalau Ya. nanasnya matang dan sudah manis nggak ada masalah untuk Jadi itu. gini, kan kalau misalnya orang hamil juga ya Dok, karena pernah merasakan juga, pasti keinginannya pengennya yang asem-asem nih. Jadi Iya. mungkin pemirsa di rumah mengakalinya, tetap makan nanas tapi yang manis. Betul. Jangan yang muda banget, karena Iya. walaupun yang memang suka asem, Iya. tapi nggak boleh yang berlebihan, karena juga sangat berbahaya buat janin di rahimnya. Jadi nanasnya Oke. kasih cuka aja mendingan. Jangan yang muda. Ampun deh. Oke, nanti kita bahas Ya. lagi ya. Kalau membicarakan masalah kehamilan yang optimal Yes. itu seperti apa, kemudian juga mungkin apa perlu juga bantuan dari suami supaya kehamilan lebih optimal. Pemirsa, Ya. saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Ya, pemirsa kembali di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Seru ya, kehamilan optimal Ya. masih kita bahas. Nah, tadi ada sempat terputus juga, aku mau tanya sama dokter Kevin ya, kalau di kasus-kasus di emergency pasti banyak sekali. Selain perdarahan, aku tadi sempat tanya bahwa ternyata pernah mengalami bahwa ada bayi yang datang sudah keluar gitu dok. Maksudnya bergelantungan begitu. Apa ditadahin begitu apa gimana, Dok? Bagaimana itu bapaknya mengantar atau mungkin karena jarak atau memang betul anak yang kesekian kalinya jadi gampang sekali untuk keluar? Cepet ya keluarnya.
Yang sering sebenarnya masih dalam bentuk janin sebenarnya. Maksudnya belum matang berarti Belum mateng gitu. Kan ini keguguran sebelum 20 minggu. Jadi ya masih belum terbentuk secara sempurna gitu. Tanya nih dok, pada pasien-pasien kegawat daruratan tadi, misalnya dia datang sudah keluar janinnya, artinya itu tetap harus ada kuretase atau mungkin ada pemeriksaan lain yang harus dilakukan dok? Ya. Atau harus di USG lagi untuk melihat sisa-sisa ada plasenta dan sebagainya itu bagaimana? Di emergency diapain? Ya Gitu, baik. Ya sekarang kan dokter umum ya di emergency. Jadi saya tangani dulu kedaruratannya. Kalau memang sudah keluar jaringannya dikeluarkan, perdarahannya diberhentikan. Kemudian juga dilihat dari ibunya, dari tanda-tanda vital ibunya diselamatkan terlebih dahulu. Mengenai kandungannya, kemudian saya pasti konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Biasanya akan dipastikan dengan USG. USG gitu. ya. Saya mau konsultasi sekarang dengan dokter spesialis kandungan. Dengannya. Dokter Ridwan, kasus apa yang paling menarik selama ini? Kasus yang menarik banyak ya, kehamilan remaja. Pernah nggak mendapatkan kasus-kasus yang jarang sekali? Yang paling berkesan Tadi ya, tetralogi velet, tetralogi oke. falo, Ada lagi? kemudian ada pasien dengan HIV, saya ketemu juga kasus. Itu lahirnya normally atau seksio? Jadi ini berencana hamil. Oh, baru Jadi mau. sang suami waktu itu HIV, istri negatif. Oh, oke. Oh, istri negatif suami HIV. Nah ini pasangan yang sangat well educated, jadi dia berbicara, dok saya menikah, saya tahu suami saya seperti ini karena drug user sebelumnya. Oke. Dan Tapi saya istrinya negatif. istri negatif. Kok bisa ya? Oke. Ini baru menikah. Oke, Baru oke. menikah. Oke. Dan kami ingin hamil. Bagaimana solusinya? Ternyata bisa. Gimana tuh dok? Jadi sang suami diobati, dikasih ARV sehingga Antivirus viralnya Turun. undetected. Baik. Kemudian spermanya di washing, diinseminasi ya bisa hamil. Gitu. Dan akhirnya hamil dok ya? Akhirnya hamil. Anaknya sehat? Aman. Dan nggak HIV kan? Enggak. Kalau menangani kasus-kasus ini misalnya ibunya HIV, itu ditanganinya dengan seksio atau persalinan normal? Dok? Seksio. Sebaiknya seksio ya, Karena lebih aman ya. Cairan vagina itu sangat tinggi kandungan Bah. virus. Oke dok, ada Kita lagi bahas dari nih lagi Instagram di nih pertanyaan ya. nih, seru nih. Dari @eka_putri_g. Dok, mengapa janin bisa tidak berkembang dalam rahim dok? Apa yang menyebabkan? Tidak berkembang. Iya, Baik. jadi mungkin maksudnya ini keguguran kali ya, atau Maksudnya gini abortus. dok, janinnya misalnya harusnya berat badannya sekian dalam rahim, begitu dicek di USG kok nggak naik nih berat badan, atau mungkin harusnya umur sekian nih sekian senti, tapi Betul. ternyata pas ke detect Atau sekian dengan USG gram ya, ternyata ya, nggak ya. nambah, ini kenapa GR dok? gitu. Iya, jadi memang ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi sama sekali tidak berkembang, artinya dia tidak tumbuh sama sekali. Betul? Nah itu mayoritas faktor genetik yang berpengaruh. Baik. Misalnya kelainan kromosom atau trisomi atau triploidi dan Ya. sebagainya. Kemudian ada faktor pertumbuhannya terhambat atau kita sebut sebagai IUGR ya, pertumbuhan janin yang terhambat dalam rahim. Ya, kalau itu Nah kan itu apa? faktor nutrisi sangat berperan. Faktor nutrisi. Ini ibunya takut gendut kali ya, jadi Iya, nggak mau bisa. makan. kadang jadi ngerem-ngerem makannya tapi terlalu parah. Atau ibunya memang menderita penyakit-penyakit yang mengganggu aliran darah, misalnya hipertensi. Oh, termasuk hipertensi ya, Dok, ya? Hipertensi, maka aliran darah ke uterusnya jelek sehingga nutrisi ke janinnya tidak baik. Oke. Sekarang karena tema kita adalah kehamilan optimal, Dok, sebelum menjawab pertanyaan si Amanda. Kehamilan optimal itu harus dipersiapkan kan, Dok. Nah, dipersiapkan selain yang sudah disampaikan oleh dokter tadi, pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan nih, Dok? Tadi kan sempat secara umum saja, Dok. Ya. Ada nggak yang spesifiknya supaya tahu nih ada kelainan-kelainan, kita suka bahas bahwa torch, yang itu paling penting ya, Dok ya. Mungkin apakah ada seperti 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, 5 bulan sekali untuk cek ke dokter kandungan, atau mungkin ada yang hal lain yang harus diperiksa dokter? Ya, jadi maka salah satu persiapan untuk hamil adalah kita tahu di mana vaskes kita akan periksa. Karena ibu hamil tidak mungkin tidak periksa selama kehamilan. Iya. Iya. Dari WHO mengatakan minimal 4 kali sepanjang 4 kehamilan kali dia ya. harus melakukan 4 pemeriksaan. kali tuh, ingat. Ya. Oke. Itu minimal, kalau bisa sih lebih. USG minimal 3 kali dalam kehamilan. Trimester 1, 2, dan ketiga. Nah, pemeriksaan USG itu penting untuk mengenali masalah-masalah pada kehamilannya, misalnya posisi plasentanya bagaimana, kemudian pertumbuhan janinnya seperti apa, Oke. ada kelainan atau tidak di janinnya. Nah, itu bisa dikenali dengan pemeriksaan USG. USG serial. Tetap yang USG rutin. paling Iya. utama. Dok, ini yang menarik nih terkait dari di pertanyaan saya, kehamilan itu ada kelainan atau enggak. Ini ada pertanyaan dari Amanda
MEPA. Nah, Dok, ciri kehamilan BO itu maksud blighted Blighted ovum. Kalau orang kali bilang ya. hamil anggur ya berarti Iya, ya? itu hamil bukan. kosong. Hamil kosong ya? Beda. Oh iya, Kosong. hamil kosong, sorry. Nah, BO ini seperti apa, Dok? Jadi hamil BO atau blighted ovum itu adalah hamil yang dimana janinnya itu Ya. tidak terbentuk. Baik. Oh, oke. Jadi terjadi fertilisasi, kemudian sperma dan pembuahan, sembilan telur tadi pembuahan, Ha-ha. tapi janinnya tidak berkembang. Baik. Oh, Dan oke. hampir 100% kita pastikan bahwa penyebabnya tadi triploidi atau trisomi. Genetik berarti ya, Dok, ya? genetik. Jadi kalau dilihat di USG tuh dalam Kosong. rahimnya nggak Kantong ada saja. janinnya, kosong. Tapi Kantong. penampakan dari luar seperti orang hamil sama? Biasanya hamil muda, jadi kita belum kelihatan di perut. Tapi Masih di bawah maksudnya adalah 8 mungkin minggu. pada saat pemeriksaan HCG-nya positif. Positif. HCG positif, Tapi betul. dilihat di USG janinnya nggak Nggak ada. ada. Jangan sampai Iya. terjadi seperti Dok, itu. aku mau nanya nih, penasaran. Tadi kan di presentasi Dr. Kevin mengatakan bahwa ibu hamil itu sometimes atau kadang-kadang memang ada flek ya, Dok ya? Iya. Ada flek gitu ya. Memang mungkin tadi kalau Bukan ada flek paru ya? Bukan, maksudnya pendarahan yang bercak-bercak darah gitu kan. Iya, iya. Dan kalau misalnya kita lihat kan tadi ada ditampilkan kalau nyeri ya itu harus gerak IGD jelas. Iya. Pertanyaannya, Dok, kalau flek yang tidak nyeri, yang normal itu yang kayak gimana, Dok? Jadi kita bisa ngebedain ini pendarahan yang memang normal tadi pada ibu hamil, tapi ini yang nggak normal. Apakah cuma nyeri saja atau ada yang lain, Dok? Jadi perdarahan yang normal pada hamil muda itu hanya terjadi pada saat implantasi. Jadi kira-kira Nempel ke rahim ya maksudnya? Iya, jadi hasil pembuahan itu kan ada di tuba, terjadi pembuahan, kemudian dia akan jalan menuju rahim, kemudian implantasi di situ. Iya. Pada saat implantasi itu, kira-kira itu minggu kelima, terjadilah flek atau perdarahan. Itu yang normal, itu pun hanya perdarahannya sedikit saja. Iya, iya, iya. Nah, di luar dari situ ya hati-hati. Oh, oke. Umumnya perdarahan tidak normal. Baik itu perdarahan dari gangguan pertumbuhan janin, perdarahan dari kontraksi, perdarahan dari salah lokasi kehamilan, ini yang harus hati-hati. Iya. Karena bisa jadi lokasinya di extrauterin atau Betul, di di luar Oke. ya. Jadi meskipun dia nggak sakit, tapi misalnya trimester kedua gitu, itu yang harus diwaspadai, Dok? harus diwaspadai, ya betul. Jadi pokoknya sedikit apapun tuh Harus perdarahan diwaspadai. yang terjadi, nggak ada salahnya bawa ke dokter kandungannya Betul. untuk dicek ya, Dok, seperti apa. Oke, dokter, mungkin Dokter Kevin dan Dokter Ridwan bergantian bisa memberikan juga sedikit apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum pasien datang dan supaya nggak masuk ke ruang emergency. Kesimpulannya seperti apa? Mungkin Dokter Ridwan juga, dimulai dari Dokter Ridwan dulu sebagai seorang dokter obstetri dan ginekolog, nih apa saja nih tipsnya buat atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa supaya program hamilnya bisa berjalan dengan optimal. Ya, prinsipnya yang pertama kita harus siapkan diri, siapkan tidak hanya ibu, tapi juga pasangannya, suaminya. Iya. Betul. Kemudian harus Siaga ya, Dok? berarti ya? diedukasi Berdua. Iya. bahwa support dari suami itu salah satu hal yang utama dalam mendukung kehamilan si ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi persiapkan gizi atau nutrisinya sehingga badannya itu cukup siap untuk menerima kehamilan. Kalau tidak siap ya itu macam-macam. Baik. Kemudian yang terakhir adalah kenali ada masalah apa nih sebelum hamil, ada masalah apa di badannya sehingga diperbaiki dulu. Hah? Kalau misalnya ada masalah jantungnya diperbaiki dulu, Betul. mungkin dengan tindakan korektif. Iya. Kalau ada masalah yang lain diobati dulu sehingga pada saat hamil bisa optimal melahirkan generasi yang optimal. Dokter Kevin, Oke. sedikit aja, Iya, Dok. sedikit mungkin, Ada Dok. pesan, Dok, mungkin es teh Ayo, manis jangan atau sama apa ya? ketemu saya di emergency. Dokter Kevin, silakan. Gimana, Dok? Iya. Kalau memang sudah pencegahannya buruk dan terjadi tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan di atas, Baik. jangan ragu untuk segera periksakan. Ya. Betul, jangan jangan ragu untuk terlambat segera dan juga, jangan iya. terlambat. Jangan sampai Jadi, terlambat. Dokter berdua mau langsung berangkat praktek ya nanti ya. Ini anak dua kemana ya? Biasanya Kok suka ada belum yang ngasih nganter-nganter? pantun nih di ujung-ujung nih ya. Nah, ini dia nih. Bro, Uti. Ngumpetin apa itu? Ini tangan kenapa belakang? berantem deh? Uti. Apaan? Coklat ya, coklat ya, coklat. Kan. Syailah, tumben. Itu Uti. Mas Bruno, itu punya klinik ngapain dipakai? Modal dikit apa? Wah, tahu aja. Nggak suka pohon ini, pohon duit, Uti baru suka. Iya. Perempuan, Uti, duit, bunganya duit. aja masih palsu, apalagi cintanya. Iya, iya. Cocok bener. Udah pantun, Iya. pantun. Gimana pantunnya? Bisa ada pantun nih. Ada dong, ada. Ingat ya sekarang, ingat ya Ti. Insya Allah. Pergi belanja sama si Jamal. Wih, Cakep. cakep. Pulangnya beli ikan jambal. Oke. Untuk mendapatkan kehamilannya optimal,
kita harus menjaga dan merawat secara maksimal. Oh iya, sempat loading tapi Dia nggak apa-apa. udah sempat Sempat deg-degan loading nih. tuh, keret gitu kan. Soalnya dokter spesialis obstetrik di depan. Iya, Agak-agak grogi. takut ya Kamu salah yang ngomong. bawa bunga di ujung mau pantun juga. Tadi Jamal kan? Ini Jamal ini siapa nih sekarang nih? Main prosotan sama si Jamil. Cakep. Jamil. Mainnya diramping sama si Susi. Sip. Untuk kalian ibu hamil, kecilin dikit dong perutnya biar kelihatan lebih seksi. Ya gimana dong? Jadi pada prinsipnya nggak boleh dikecilin kalau lagi hamil. Oh, gitu. Yang dimana sama dokter Ridwan. Iya. Oke, makasih ya dokter Ridwan, terima kasih. Dok, makasih, Dokter Dok. Kevin, terima kasih Kevin, juga. Pemirsa yes. juga terima kasih yang Ya. sudah selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Ya. Terima kasih juga selalu setia menonton Halo Dokter dari Senin hingga Jumat pukul 9 hingga 9.30. Saya Yanti Mirandastari pamit undur diri dan rekan saya. Iya, Dokter Dika, kita ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dadah.